Saat mengikuti rapat sinkronisasi penyelenggaraan daerah, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Susilawati mengungkapkan bahwa penyakit pada hewan sapi Lumpy Skin Disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku ini meskipun tidak menular ke manusia namun tingkat penularan ke hewan sangat tinggi dan berat badan hewan akan mengalami penurunan sehingga berpengaruh kepada jual beli sapi dan berdampak pada ekonomi peternak sapi. Kita tidak akan sanggup melakukan ini, sehingga memang butuh kaderisasi atau pelatihan yang bisa diambil dari masyarakat atau tokoh-tokoh di kampung begitu, sehingga ini akan mempercepat kami di dalam penanggulangan dan pengendalian daripada PMK dan LSD. Kami juga menyarankan kepada teman-teman kami di lapangan bisa juga menggunakan obat tradisional, Pak, karena ini sifatnya virus. Virus itu tidak ada obatnya ya Pak Dokter Tony ya. Virus tidak ada obatnya. Yang kita lakukan adalah bagaimana sapi yang sudah sakit ini jangan semakin buruk keadaannya. Bagaimana kita memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder yang dapat memperburuk kondisi sapi yang sudah sakit. Selain pemerintah Kabupaten Siak juga telah berupaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan pada sapi dengan memberikan vaksinasi. Terkait dengan rapat sinkronisasi penyelenggaraan daerah yang membahas tentang penyakit pada sapi, pihak Polres Siak sangat mendukung terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Siak dalam menangani dan pencegahan terhadap penyakit Lumpy Skin Disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku yang menjangkit pada hewan sapi. Terkait dengan penyakit PMK juga ini bukan pertama kali, ini pun sudah jauh-jauh hari. Jadi perlu kami sampaikan, kami dari pihak kepolisian dalam ini Polres Siak sangat mendukung penuh, membackup upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak. Kami jauh-jauh hari melalui dari Bimas, Intel, dan termasuk juga Babin Kamtibmas sudah berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Namun demikian, kita juga tidak bisa menghindari masuknya PMK dan LCD ini untuk di Siak. Memang kalau kita tengok dua wilayah episentrumnya yaitu di Kandis dan di Tualang. Saya juga lama berdinas di Kandis dan juga di Tualang. Kita sangat paham dan mengerti bahwasanya ini kayak di Kandis itu kita bersinggungan dengan kabupaten lain. Jadi Kandis ini seperti kayak pintu masuknya, ibaratnya kalau yang pertama kali kena dampaknya pasti ya berbatasan. Makanya nanti kita perlu melakukan upaya inventarisir dan identifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan baik LCD dan PMK ini. Jadi nanti setelah ini nanti mohon izin Pak Bupati, saya akan laporkan ke Pak Kapolres. Kita nanti akan menggerakkan seluruh potensi kita mulai dari tingkat Polres, Polsek untuk membantu penuh terkait dengan penanganan baik yaitu terkait dengan wabah LCD ini dan PMK. Jadi memang kemarin itu ada beberapa opsi yang telah dilakukan dengan pihak Babin. Kita ya kalau kita melakukan upaya-upaya hukum, tentu kita perlu payung hukum. Nanti saya dengan ya sebagai kasih hukum nanti dengan Kabak Hukum nanti bisa berkoordinasi nanti apa aja payung-payung hukum nanti yang bisa kita sinergikan nanti yang perlu kita harmonisasikan supaya nanti tindakan-tindakan upaya kita baik tingkat preemptif, preventif dan juga represif kita juga terukur, terarah dan terkoordinasi. Diharapkan dalam menangani penyakit sapi ini pemerintah Kabupaten Siak untuk terus melakukan koordinasi bersama unsur Forkopimda dan dinas terkait agar dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit sapi. Tim Liputan mengabarkan.